Kami CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana itu terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Multia Evalina dari SMAN 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Rekan saya Wenita Yulvia dari UPTD SD Negeri 04 Situjuh Banda Dalam. Dan rekan saya Delza Amelia Alista dari UPTD SMP 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Selamat menyaksikan. Masih dalam perjalanan kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dulu Bu Delza, sebelumnya saya belum memberitahu ya kalau hari ini kita akan coaching dilihat oleh Ibu Riri. Perkenalkan dulu Bu Delza, Ibu Riri. Silakan duduk Bu. Bu silakan duduk. Makan Ibu Riri. Maaf ya Bu Riri ya, saya duduknya agak menyamping. Biasa aja. Iya. Apa kabarnya Bu Delza? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baiknya. Oh, Bu Delza, kemarin Bu Delza kan sudah cerita sama saya kalau hari ini Bu Delza akan berkunjung ke sekolah saya dan ada sesuatu hal yang mau Bu Delza ceritakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Delza. Ini saya ingin menceritakan yang saya rasakan belakangan ini. Saya alhamdulillah dipercaya oleh pihak sekolah menjadi koordinator kelima di sekolah saya. Cuman yang menjadi beban pikiran saya di sini adalah tugas itu diberikan semuanya ke saya gitu. Jadi apapun itu seolah-olah semuanya tentang kelima itu tanggung jawabnya koordinator gitu. Jadi saya sulit juga mengerti pelatihan tentang koordinator itu kelima itu. Saya juga tidak tahu, memang masih abu-abu bagi saya ini. Jadi itulah menjadi beban pikiran saya. Makanya saya ingin berbagi dengan ibu ini. Jadi judulnya sekarang berat bebanku yang Delza. Jadi nanti kan kita mau cerita-cerita nih, kita mau coaching. Jadi apa yang Bu Delza harapkan setelah kita coaching nanti Bu Delza? Yang saya harapkan di sport kita ini saya ingin ada jalan keluar di dalam beban pikiran saya sekarang. Adalah sedikit teman-teman bisa membantu saya yakni dengan tugasnya masing-masing. Tipe 5
kondisi ideal yang bagaimana yang Budelza? Kondisi ideal yang saya inginkan, kita sebagai guru sudah ada tupoksinya masing-masing juga gitu. Jadi mereka menyadari apa itu tugas dari mereka. Jadi guru-guru ini saya berharap bisa hendaknya menjadi panutan untuk literasi, membaca. Kalau kan kita malas membaca, ya kita tidak tahu tugas pokok kita sebenarnya sebagai guru apa. Menyerahkan tanggung jawab, sebenarnya itu tanggung jawab kita diserahkan kepada orang lain. Jadi Budelza karena kondisi yang seperti itu, jadi apa saja hal yang sudah Budelza lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama saya berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan manusia. Jadi solusi yang beliau tawarkan pemimpin sekolah itu adalah ya ikuti latihan. Kalau itu solusi yang sudah Budelza lakukan, selain solusi tersebut, mungkin ada metode lain. Metode apa saja yang sudah Budelza lakukan? Metode yang saya lakukan yaitu melalui Komdel kami setiap minggu pasti akan melaksanakan kegiatan. Di sana saya masuk memberitahukan apa sih kegiatan kita, apa sih yang fasilitator, apa tugas koordinator, tidak diserahkan semuanya pada saya. Kalau menurut Budelza, rencana siapa yang akan Budelza lakukan sehingga masalah yang tadi beban yang berat tidak diserahkan ke Budelza semuanya, kemudian Budelza bisa berbagi dengan rekan guru yang lain. Kira-kira apa rencana yang akan Budelza lakukan? Ya, terus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil dan meminta juga untuk sekolah menyiapkan pelatihan dan juga pelatihan mendatangkan narasumber yang punya kompetensi untuk lingkungan. Iya, bagus sekali ya Budelza ya, rencananya bagus sekali ya. Jadi kalau Budelza mau mengadakan pelatihan ini, kira-kira kapan rasanya Budelza bisa mewujudkan? Mewujudkan itu tergantung persetujuan sekolah karena itu menyangkut juga dengan dana. Saya juga tidak bisa memastikan kapan sekolah dan bendahara pos itu bisa menyetujui proposal atau pendapat yang saya ajukan kepada masyarakat. Iya sekali ya. Jadi kan nanti Budelza akan mengadakan pelatihan nih. Kira-kira siapa saja yang akan membantu Budelza untuk berkolaborasi tadi? Yang pertama itu adalah kepala sekolah. Iya. Yang kedua adalah wakil dan yang ketiga adalah rekan sejawat karena beliaulah yang fasilitatornya, beliaulah yang menghadapi anak-anak. Kalau Budelza mau mengajak teman berkolaborasi, kemudian mau mengadakan pelatihan seperti yang tadi, kira-kira waktu yang terdekatnya kapan Budelza mau mengadakan pelatihan? Kemarin sekolah setelah saya informasikan seperti itu meminta beliau menggunakan ajarnya kira-kira Alhamdulillah sekarang sudah ada angin segar dari kepala tapi sekolah. belum tentu terrealisasi juga Bu Edi. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Budelza, kita harus selalu berpikiran positif Budelza, supaya setiap kegiatan kita itu selalu berjalan lancar, kita selalu menjadi manusia-manusia yang hebat dengan selalu berpikiran positif Budelza. Terima kasih Bu Edi. Kemudian apa komitmen Budelza dalam melaksanakan kegiatan kelima ini? Tadi kan bebannya ke Budelza, kegiatan tersebut rencananya modulnya semuanya diserahkan ke Budelza. Kemudian Budelza mau mengadakan pelatihan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi kan.
komitmen Bu Delsa apa kira-kira? Komitmennya yaitu mungkin berbagi praktek baik kepada rekan-rekan sejawat secara kontinu, Iya. berkelanjutan, tidak bisa terputus hari ini dilakukan, besok tidak, dilakukan secara berulang, mensosialisasikan apa sih fungsinya sebagai fasilitas. Mungkin komitmen. Terus Bu Delsa ya, Bu Delsa tadi kita sudah banyak bercerita kan, sudah panjang lebar mungkin ada sekitar 10 menit sudah kita bercerita. Kemudian diperhatikan oleh juga observernya. Mungkin apa yang Bu Delsa ceritakan tadi itu adalah hal yang terbaik bagi Bu Delsa. Berarti Allah itu menganggap Bu Delsa bisa, Bu Delsa hebat seperti itu. Karena dengan orang lain memberikan kepercayaan kepada kita, padahal kita merasa kita belum punya ilmu apa-apa, sementara orang lain sudah memberikan kepada kita tanggung jawab yang sangat besar sekali, itu menandakan kalau Bu Delsa itu orang yang hebat. Terima kasih sekali Iya, Bu Delsa. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Delsa setelah kita bercerita tadi? Saya cukup tercerahkan ya Bu ya, yang selama ini yang menjadi beban pemikiran saya sekarang sudah ada tempat berbagi. Mudah-mudahan ini suatu langkah baik buat saya, tempat berbagi dengan Ibu ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa juga meluangkan waktunya, karena dengan berbagi rasanya ada sedikit lega juga. Iya, Bu Delsa. Mungkin ada lagi yang mau Bu Delsa ceritakan atau masih ada yang mengganjal di hatinya seperti itu? Untuk sekarang kayaknya sudah cukup Bu. Sudah cukupnya. Ya Bu Riri, tadi kita sudah bercerita ya Bu Delsa ya. Bu Riri sudah mendengarkan bagaimana keluh kesah Bu Delsa. Mungkin nanti Bu Riri juga akan memberikan solusi kepada saya Bu Delsa. Mungkin ada ide-ide kebaruan juga dari Bu Riri nantinya. Terima kasih Bu Riri. Iya, Bu. Ya silakan diminum dulu Ibu. Oke, terima kasih Bu Ya. Ena. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu Eni, karena Iya. harus masuk kelas juga. Oh iya Bu Delsa. Ya, nanti dicariin oleh guru sekolah. Saya izin dulu pamit ya, pulang ke sekolah. Iya Bu Delsa. Hati-hati di jalannya. Iya Bu Kasih Bu Delsa. Riri. Sama Bu Delsa. Ingat dulu saja mana Pak ada. Buang kepala. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Riri, alhamdulillah sampai saya datang. Sore Bu Riri. Silakan duduk Bu Riri. Mohon maaf sebelumnya Bu Riri, saya tidak menginformasikan kemarin bahwa proses coaching kita didampingi oleh Bu Eni sebagai supervisornya. Gak apa-apa Bu Riri? Wah, sudah senang Bu Delsa. Tapi sebelumnya saya sudah ngobrol dengan Bu Eni bahwa apapun yang kita obrolkan di sini ya cukup sampai di sini saja. Gitu. Azas kerahasiaannya kita insya Allah terjaga ya Bu Eni ya. Nah, nggak apa-apa ya Bu Riri ya. Sekarang ini kemarin kan kita sudah bikin kontrak ya Bu Riri ya. Bu Riri akan datang ke sini untuk menceritakan sedikit yang mendadak. Kira-kira kalau boleh cerita. Saya sekarang itu agak sedikit resah gitu Delsa. Siswa saya. Karena siswa saya itu sekarang kan hampir setiap hari jumlahnya itu menurut saya sudah sangat meresahkan gitu, banyak. Dari siswa saya itu dari kelas 10 sampai kelas 12 banyak yang Oh, itu tuh rentang waktunya terlambat kira-kira. Oh, ada waktu tenggang ini hak sekolah berbandingkan aturan atau bagaimana? Kami kan masuknya jam 7.15. Jadi tengah waktu itu dikasih 10 menit gitu. Nah, 10 menit jadi 7.25
kita, apa yang boleh diharapkan dari pendapatan saya? Saya berharap setelah ini dan Iya. saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Jadi saya pengen sistem sekolah saya itu memang yang lebih baik lagi daripada kondisi saat ini. Yang Ibu Riri alami ini kira-kira waktunya udah berapa lama atau bagaimana ya? Lumayan lah belajar dalam 1 bulan ini. Ya, 1 bulan ini. Kalau dulu lumayan disiplin, kalau sekarang yang berkesan-kesan itu kenapa sekolah datang pagi gitu kan? Iya, iya. Pagi lagi sampai Kira-kira setelah Ibu Riri alami 1 bulan terbelakangan ini yang begitu, Bu Riri pernah tidak mencari tahu apa sih penyebabnya dari anak-anak ini bisa tidak terlambat? Malah kuotanya lebih banyak. Iya, ya? banyak juga. Iya. Ya, ketika saya berusaha, lalu saya tanya ternyata anak-anak saya itu biasa yang pertama alasannya terlambat telepon. Oke. Yang kedua katanya saya ngantar adik dulu bu, ya kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian yang ketiga itu katanya kendaraan nggak ada bu, ada penumpang. Iya, 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 iya. Itu yang paling banyak mereka jawab dari juga itu alasan dari itu. Kira-kira setelah Bu Riri menceritakan permasalahan yang Bu Riri alami, kira-kira kondisi ideal yang Ibu Riri inginkan di kondisi sekolah Ibu Riri itu seperti apa kira-kira? Ya saya ingin walaupun tidak akan 100% gitu ya, Iya. 95% sesuai saya itu tidak ada yang terlambat. Ya 5%-nya itu mungkin terlambatnya masih bisa dimaklumi kalau misalnya ada kejadian yang memang tidak terencana, misalnya ban motor pecah, motor kempes gitu ya, atau karena ada halangan mendadak gitu. Jadi bukan halangan-halangan yang menurut saya itu bisa sebenarnya diatasi. Iya. Seperti sekarang misalnya. Nah, jadi saya ingin memang sistem sekolah itu lebih nampak gitu. Dari kondisi yang Ibu Riri inginkan tadi, kondisi ideal tadi, apa yang usaha yang perlu Ibu Riri lakukan? Yang pertama dulu anak-anak bisa dilihat. Iya. Lalu saya tanya. Setelah itu saya berkonsultasi dengan rekan sekolah. Iya, iya, iya. Dan anak-anak termasuk sekarang ini saya konsultasi dengan Bidana dalam posisi yang Iya, baik. iya, 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 Bu Riri. Nah, jadi rencana saya setelah saya konsultasi dengan Bidana, saya akan mengirim sekolah. Kemudian lagi kesiswaan. Nah, kalau perlu nanti kita berkumpul semuanya dengan guru BK dan satpam juga. Iya, iya, iya. Mencari solusi dari masalah ini. Nah, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua Bu Desa. Karena ini kan masalah keterlambatan yang mereka datang pagi ya. Iya, iya, iya. Itu pasti awalnya dari rumah. Iya, 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 Jadi iya. kalau kita tidak kerjasama dengan orang tua, saya kira hasilnya tidak akan maksimal juga. Tidak seperti yang seperti yang kita harapkan. Iya, iya, iya. Nah, itu baru yang solusi yang mungkin bisa saya lakukan nanti. Iya. Dari 3 cara atau metode yang boleh dikemukakan tadi, mulai dari kerjasama dengan orang tua, dengan Jawa dan dengan sekolah, apakah ketiga metode ini menurut Bu Riri berhasil? Yang telah Bu Riri lakukan? Mana yang lebih baik? Yang bisa berhasil itu kolaborasi sekolah. Iya. Ya, kalau orang tua di rumah mungkin persentasenya tidak terlalu besar,
kira-kira siapa sih yang selama ini yang aktif selalu membantu Riri di sekolah? Yang aku bantu saya itu yang pertama tim BDS. Ya. Tim BDS kemudian ditambah dengan BK, Ya. tambah dengan satpam itu tidak bisa dikecilkan, artinya BDS Iya, iya, satpam iya, itu iya. sangat penting sekali Luar ya. biasa ya, Bu. Luar biasa Iya, gitu iya. membantu saya ya. Kemudian guru buket, yang paling penting itu sebenarnya bimbingan. Iya. Kalau tidak ada perlindungan dari bimbingan, Pucuk atasannya ya. yaitu jadi itu yang sangat membantu saya dan kedepannya saya pengen merangkul semuanya, ada wali kelas, Iya. ya, ada guru mapel. Jadi kalau sudah kerja sama semua, insya Allah apa yang menjadi harapan saya itu bisa berbicara dari Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk Riri untuk misalnya kerjasama dengan orang tua, dengan sejawat dan pimpinan sekolah itu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau saya hitung dari pengalaman saya Bu Deza, itu dalam waktu 1 bulan itu sudah nampak progresnya naik. Yang penting Ya. keterlibatan semua Iya. aspek ya Bu Riri ya. Ada rasa terpanggilnya. Iya. untuk, Kalau semuanya bergerak, Bu Deza, Iya, iya. kalau dalam 1 bulan itu sudah bisa tertib. Karena Iya. anak-anak kita kan sebenarnya kalau kita gali lagi, ya itu kan hanya butuh perhatian, Iya. ya, butuh konsekuensi. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu memang nanti kita terapkan, menurut saya akan berjalan dengan baik, Bu Deza. selama ini Bu Riri sangat luar biasa apa namanya semangatnya kira-kira dari proses yang Bu Riri lakukan apakah ada pilihan yang kita dapatkan? Dukungan seperti yang saya katakan tadi dari teman BDS dan BK ada, tapi hambatan beberapa Ya, ya dari rekan-rekan yang tidak menyukai apa namanya itu keadaan disiplin itu gitu ya. Tetap saya alami biasa, tapi saya jadikan itu sebagai apa saja gitu. Ya namanya hidup dan mungkin semua orang menyukai ada keadilan. Nggak mungkin jalan seperti jalan tol saja Iya, gitu saja. makanya saya jadikan itu motivasi bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada hambatan. Luar biasa sekali Bu Riri, semangat sekali. Oke, kira-kira setelah proses konflik kita berlangsung ini gimana perasaan Bu Riri? Saya terus terang Bu Deza, saya merasa lega, Iya. senang ya, karena dengan ini saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi kalau ke orang lain saya sampaikan misalnya walaupun ini masalahnya masalah di sekolah ya Bu Deza, kita tidak juga ingin orang lain mengetahui Berbagi urusan pengalaman, dalam ya. Tadi saya akhirnya ngomongnya dengan Bu Deza. Jadi saya merasa lega Bu Deza. Luar biasa sekali. Ada lagi yang perlu dibicarakan Bu Riri? Kalau saya rasa kali ini cukup Bu Deza, saya sudah bisa apa namanya itu menangkap, Iya. sudah bisa mendapatkan solusi Hmm. yang mungkin minggu depan sudah bisa saya terapkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud ya Bu Riri ya. Dan untuk selanjutnya kalau misalnya Bu Riri butuh bantuan saya, insya Allah saya Ya, terima kasih sekali Bu Deza. Ini yang saya harapkan. Jadi untuk selanjutnya kalau saya minta di coaching lagi, Bu Deza Iya. punya waktu. iya. Mungkin hanya itu Bu Riri. Ya,
proses coaching nanti prinsip apa yang akan Bu Riri terapkan? Saya ingin menerapkan prinsip kemitraan, Iya. supaya kita sejajar dan sama. Jadi Bu Eni itu nanti Tidak ada tempat tinggi ya Bu Riri. itu budaya saya yang saya laksanakan. Oke. Kira-kira dari 3 kompetensi coaching, kira-kira yang di bagian mana Bu Riri yang mau saya observasi nanti? Nah, kita kan tahu tuh kalau di coaching kompetensinya itu ada 3. Iya, Bu Riri. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, Iya. yang ketiga memberikan pertanyaan yang pokok. Iya. Pada sesi nanti Iya. saya akan fokus kepada memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Elsa. Karena saya ingin menggali sebenarnya masalah apa yang ada di Bu Eni, sehingga dia bisa bercerita dengan luasa lalu bisa mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapinya itu Bu Elsa. Oke. Jadi yang mau saya observasi nanti adalah penerapan pertanyaan berbobot. Iya, betul, Bu. Kira-kira di proses coachingnya nanti yang Ibu Riri akan laksanakan, apa harapan yang ingin Ibu Riri peroleh? Saya berharap nanti setelah pelaksanaan coaching ini, Bu Eni bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu Elsa. Iya. Di samping itu saya juga ingin Bu Elsa mengetahui bagaimana kompetisi saya di bidang coaching ini. Iya. Makanya saya ingin sekali Bu Elsa bersedia mengobservasi saya. Sekali. Ya, Mantap, Bu harus. Riri. Ya. Kira-kira kapan ya dijadwalkannya coachingnya Bu Riri? Iya, sebentar ini saya WA Bu Eni, Iya. katanya karena hari ini dia lagi ada ujian Iya. sekolahnya, jadi besok rencana Bu Elsa Jam berapa kira-kira Bu Riri? jam 10 pagi. Bu Elsa bisa ya? Insya Allah bisa, tapi nanti kode-kode saya dulu ya Bu Riri, mana tahu ada urusan mendadak nanti gitu. Iya. Jadi sebelum 15 menit sebelum coaching, proses coaching, kita dulu ya Bu Riri ya. Oke. Nah, Ada lagi yang mau disampaikan Bu Riri? rasanya untuk kali ini udah selesai Bu Elsa. Terima kasih ya, Ya, sudah sama-sama, meluangkan Bu Riri. waktunya untuk bisa mengobservasi saya besok hari. Saya pamit ya Bu Riri Iya, terima ya. kasih ya Bu Elsa. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf sebelumnya Bu Riri, apakah saya mengganggu waktunya Bu Riri? Tidak ya Bu Elsa ya. Oh ya, perkenalkan ini Bu Elsa Bu Eni. Nah, Bu Elsa. Bu Elsa nanti akan melakukan supervisi waktu kita laksanakan coaching. Jadi kita akan bersama Bu Elsa. Apa ya Bu Eni ya? Bapak Bu Riri. Silakan duduk Bu. Bu Elsa. Terima kasih Bu Riri. Ini seperti percakapan kita kemarin. Kira-kira apa yang bisa Ya Bu Riri, kemarin kan saya sudah cerita sama Bu Riri kalau kelas saya itu sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu merupakan kelas yang paling pasti Bu Riri. jadi anak-anaknya tidak aktif seperti anak-anak yang dulu. Iya, susah sekali Bu Riri diajak bermain, dia tidak mau, diajak bernyanyi pada diam semuanya Bu Riri. Seharusnya kalau kelas 1 itu kan kelas yang ceria. Kalau kelas 1 itu pada tahun-tahun sebelumnya apa yang saya bawa ke kelas itu selalu antusias Bu Riri. Tapi tahun sekarang sangat jauh berbeda sekali. Jadi nanti dari kita hari ini siapa yang mau Saya ingin nanti Bu Riri, saya bisa mendapatkan ide-ide bagaimana supaya saya bisa mengajar di kelas itu bisa membuat siswanya aktif, siswanya ceria, siswanya antusias dengan pembelajaran yang saya berikan Bu Riri. ya? Jadi mudah-mudahan nanti memang pekerjaan kita hari ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik ya Bu Eni ya. Iya Bu Riri. Sekarang pertanyaannya menurut Bu Eni
video. Kalau biasanya anak itu kan kalau ada video dia kan senang, tapi ini tidak begitu. Kemudian saya bawalah mainan yang untuk mengasah motorik anak itu kan. Bermain-main kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak tahun-tahun sebelumnya dikasih kartu huruf, dikasih gambar, mereka bersemangat untuk belajar itu. Tapi kalau ini kita ya lihat saja seperti bosan. Iya. Atau menurut gue ini ada nggak suatu hal yang menyebabkan anak itu misalnya rasa takut atau karena belum akrab? Karena ini ada satu ya. Menurut gue ini kira-kira gimana yang harus kita perbaiki? Kalau dikatakan kurang akrab begini, anak-anak yang di sekolah saya itu mereka temannya sekitar sekolah kita kan. Karena kami kan sekolah kecil begini kan. Jadi anak-anak yang di dekat sekolah itu pada umumnya mereka sudah saling kenal. Iya. Tapi mungkin karena kalau kita perhatikan zaman sekarang begini ya, mungkin karena pengaruh HP. Iya. Bisa jadi karena pengaruh itu karena saya bertanya sama orang tuanya apakah anaknya yang di rumah main HP, tanya juga sama anak yang main HP itu siapa yang sering main HP di rumah, ada bunyi semuanya. Oh, berarti bisa penyebabnya keburukan ya. Karena asik dengan HP, jadi akhirnya mereka itu ingatannya atau kepengennya ya megang HP, ketika kita kasihkan misalnya model pembelajarannya video itu mereka jadi kurang berminat. Nah, lalu dari sana rencana aksi apa yang mau gue lakukan? Mungkin selanjutnya Bu Lili, saya akan ulang lagi kolaborasi dengan orang tua Bu Lili, sehingga bagaimana anak-anak ini bisa kurang main HP-nya. Apa kira-kira solusi dari orang tua ini? Mungkin ditanya lagi sama orang tua Ya, dengan kolaborasi dengan orang tua. yang berkolaborasi dengan orang tua Bu Lili. Tentunya dulu dengan komunikasi ya, apakah itu di orang tua yang datang ke sekolah atau dulu yang lakukan kunjungan rumah. Iya Bu Lili. Kalau untuk kunjungan rumah itu bagus sekali ya Bu Lili. Iya itu. Ya, mungkin nanti misalnya saya cobakan Bu Lili untuk kunjungan rumah, nanti saya cobakan supaya bisa tahu juga bagaimana anak di rumah, bagaimana dia sehingga pasti di kelas. Iya. Jadi dengan kunjungan rumah itu kan gue ini bisa melihat bagaimana kondisi mereka di rumah. Selain mungkin masalah AP atau ada masalah yang lain yang mungkin saja menjadi penyebab anak-anak itu pasti belajar di sekolah. Nah, jadi kira-kira siapa yang bisa membantu gue ini melaksanakan aksi yang ini? Kalau untuk kunjungan rumah mungkin saya kolaborasi dulu dengan atau konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu kolaborasi dengan rekan sejawat. Apabila sudah dapat izin dari kepala sekolah, baru kami akan mengadakan kunjungan rumah. Iya, berarti ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan sejawat. Kira-kira kapan gue ini melaksanakan ini? Kalau sekarang hari Rabu ya Bu Diri ya, mungkin saya mungkin kolaborasi dulu dengan teman-teman sejawat di sekolah Bu Diri. Paling cepat minggu depan Bu Diri. Ya,
memberikan harapan-harapan atau solusi ya. Boleh dikatakan solusi, membantu saya mencari solusi gitu ya Bu Riri ya. Itu harapan saya. Kemudian dari dukungan dari keluarga itu jelas yang pertama Bu Riri. Saya berterima kasih karena Bu Eni dari percakapan kita ini Bu Eni sudah merasa mendapat dukungan. Kemudian saya juga selalu mendoakan supaya Bu Eni tetap kuat, tetap semangat, tidak terbawa dengan pasifnya anak-anak gitu ya. Bagaimanapun juga namanya anak-anak Bu Eni mungkin perlu sedikit dorongan dari kita sehingga baru mereka bisa aktif belajar. Iya benar. Ya, kemudian kan kita sudah lama nih Bu Eni melakukan percakapan, sekitar beberapa menit lah, ya 10-15 menit. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Eni? Saya lega sekali Bu Riri, senang sekali karena bisa di coaching sama guru hebat seperti Bu Riri. Sebab banyak rasa yang terpendam di hati bisa saya keluarkan, bisa dibantu untuk menyelesaikannya, dicarilah solusi-solusinya. Terima kasih sekali Bu Riri. Ya, sama-sama Bu Eni, tidak apa-apa. Itu sebenarnya kita saling mendukung, saling menguatkan. Nah, saya juga bersyukur bahwa dengan kita coaching seperti ini, Bu Eni perasaannya masih merasa lega dan senang. Ya, kemudian mudah-mudahan ya berhasil dalam waktu yang tidak terlalu lama Bu Eni, dan semuanya dilancarkan saja. Amin. Terima kasih banyak Bu Riri sudah membantu saya mengeluarkan semua unek-unek yang saya punya. Rasanya beban yang ada di kepala itu sudah terangkat Bu Riri. Oh iya. Sebagai besarnya sudah lega ya Bu Eni. Iya, lega Bu Riri. Sekarang diminum dulu, kemudian saya silakan diminum. Tadi minum Bu Eni. Iya Bu Riri. Ya. Terima kasih Bu Riri. Iya. Oh, enggak sampai ini. Enggak sampai 12 menit. Enggak sampai. Luar biasa Bu Riri, hebat sekali Bu Riri ini. Gimana perasaan Bu Riri setelah melaksanakan proses coaching ini? Yang jelas perasaan saya senang ya Bu Delza, bisa berbagi masalah dan berbagi solusi dengan teman saya Bu Riri tadi. Saya merasa bahwa kehadiran saya cukup membutuhkan yang bisa menjadi tempat curhatan teman saya. Dari proses coaching tadi, apakah menurut Bu Riri sudah sesuai dengan yang Ibu minta sebelum observasi ini, sebelum proses ini? Kalau menurut saya Bu Delza, Iya. ya, tadi saya sudah melaksanakannya sesuai dengan Alur cerita. Pertama kehadiran ibu, kan itu yang saya Iya. bilang Bu Delza kemarin. Menurut saya sudah hadir penuh, baik itu secara fisik, Iya. ya, secara mental, baik konteks saya dengan Bu Eni. Iya. Dan saya juga merasakan kesulitan yang dirasakan Bu Eni. Kira-kira di dalam proses coaching tadi yang Bu Riri laksanakan tadi, ada nggak bagian atau part yang harus ditingkatkan? Ya mungkin saya Bu Delza lebih jeli lagi mendengarkan paparan teman saya. Kehadiran penuh atau Iya, aktif ya Bu harus Riri ya? lebih lagi sedikit dengan saya dia Bu Delza. Iya. Jadi teman saya itu betul-betul tergali gitu sebenarnya masalahnya itu apa. Iya. Jadi menurut Bu Riri tadi semua dari proses coaching tadi tergali nggak semua permasalahan Ibu Riri tadi menurut Bu Riri? Iya, kalau menurut saya mungkin untuk tadi padahal sudah berusaha maksimal nih Bu Delza. Iya. Mungkin ada sedikit-sedikit kekurangan saya. Solusi yang Ibu Bu Riri tawarkan atau muncul dari Bu Eni tadi, apakah sesuai atau dengan sejalan dengan permasalahan yang disampaikan coaching tadi menurut Ibu Riri? Ya, menurut saya sudah sesuai Bu Delza.
mungkin ceritanya berbeda. Iya. Kita harus saling bekerja sama dengan rekan sejawat, dan harus saling Prinsip terbuka. kemitraan yang Prinsip berbeda. kemitraannya itu sejalan. Iya, Jadi iya. dia tidak merasa saya dului, gitu ya, saya tuh diajarkan gitu. Enggak. Jadi kita merasa sama setingkat, gitu. Jadi bisa dengan leluasa menggunakan pendapat. Bagus sekali Bu Riri. Terakhir sebagai penutup kita dalam proses meeting yang Bu Riri laksanakan tadi, boleh saya berikan saran Bu Riri? Oh, justru itu yang saya minta Bu Delza ya. Kemarin saya katakan selain nanti teman saya mendapatkan solusi dari pembicaraan kami, saya juga bisa Bu Delza supervisi. Iya. Juga saya bisa melihat kondisi saya akan datang. Dalam proses itu Riri melaksanakan coaching tadi itu sangat luar biasa Bu Riri. Cuman yang menjadi catatan saya di sini selama sebagai supervisor ya Bu Riri ya, ada beberapa part atau di bagian identifikasi masalah Bu Riri memberikan pertanyaan yang sama kepada coaching tadi. Jadi jawabannya juga itu berulang gitu. Iya. Takutnya kalau misalnya pertanyaannya sama, jawabannya juga sama, tentunya coaching merasa bosan. Oh iya. Sampai lupa dari saya Bu Delza kiranya pertanyaannya tadi udah saya tanyakan, sekarang saya tanyakan lagi. Yang namanya gugup, Iya. supervisi kan gitu Bu. Iya. Itu hal yang wajar ke depannya. Insya Allah saya akan berubah Bu Delza. Jadi mungkin teman saya akan datang, saya harus lebih relax ya, sehingga seolah-olah nanti Bu Delza nggak ada di samping saya, biar saya nggak gugup. Iya, Bu Riri. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan kalau misalnya ada mau bantuan Bu Riri minta bantuan saya. Terima kasih sekali Bu Delza, itu yang saya inginkan. Jadi seperti teman saya akan datang, kerjasama kita itu bisa lebih baik lagi. Sehingga Bu Riri sangat luar biasa. Delza bisa aja bagus saja